Wa kadzalika Muhammad ibn Ja'far Gundar yujalis Syu'bah ibn Hajjaj saminiyatu asyara sanah. Idan haula an-nas kibar la yajlisun inda as-sigar walakin yajlisuna inda ulama al-kibar wa fi waqtin tawil. Maka jangan buru-buru untuk berpindah dari guru ke guru jika memang tidak ada guru yang lain yang lebih dari gurunya ini. Dan sebelum diberikan jurus pamungkas oleh gurunya, maka jangan berpindah. Tapi kalau sudah diberikan oleh guru itu jurus pamungkas, pukulan matahari, baru pindah guru. Alhasil seperti itu. Atau spinning elbow, baru pindah. Atau flying knee, baru pindah ke guru lain. Masuk ke Wing Chun, Kungfu dan sebagainya misalnya. Maka begitulah keadaan Abdullah bin Mas'ud dari sahabat. Dia paling banyak dari para sahabat duduk bersama Nabi. Dan ini dipersaksikan oleh para sahabat yang lainnya. Seperti disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Waktu dia pertama kali datang, dipikirnya Abdullah bin Mas'ud itu dari keluarga Nabi, dari kerabat Nabi, banyak duduk dengan Nabi. Dipikir dari kerabatnya, ternyata bukan. Tetapi karena Abdullah bin Mas'ud memang orang yang paling banyak duduk dengan Nabi sehingga dia menimba ilmu dari Nabi. Maka berkata Abu Musa al-Ash'ari, qadimtu ana wa akhi minal Yaman fakunna hina wa manara ibn Mas'ud wa ummahu ila min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Maka di saat aku pertama datang dari Yaman ataupun dari Habasyah sampai ke Yaman, didapati di Madinah itu aku duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Selalu Abdullah bin Mas'ud dan ibunya berada di sisi Nabi. Maka kami pikir bahwa Abdullah bin Mas'ud dan ibunya itu kerabat dengan Nabi. Bukan. Maka karena banyaknya mulazamah, akhirnya dia menjadi marja di zamannya dari segi ilmu dari para sahabat. Maka banyak dari para sahabat meriwayatkan hadis dari dia, dari para sahabat, seperti Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran ibn Husain, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud disebab kathratul julus ma'an Nabi. Dan bahkan dia menjadi marja juga di dalam berbagai cabang ilmu. Dan juga dari segi periwayatan hadis, maka dia selesai dari 7 orang yang paling banyak periwayatan dari Nabi, dari uluf. Maka masuk kepada jumlah ratusan, maka dia masuk kepada rawi nomor 1 dari periwayatan ratusan yang melengkapkan ranking 8. Maka setelah 7 dari para sahabat yang meriwayatkan ribuan masuk kepada ratusan, maka diawali oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah ibnu Mas'ud minal mukthirin fi riwayatil hadis min ru'us ashab al-mi'ah.
dan hadis-hadisnya masuk kepada 848 hadis. Idan huwa fi rutbah as-saminah ba'da Abi Sa'id Al-Khudri fi rutbah as-sabi'ah. Maka Abu Sa'id di tingkat yang ketujuh dari yang menghafal ribuan hadis, maka setelah itu turun ke tingkat 8 Abdullah bin Mas'ud yang hadisnya 840 hadis. Maka inilah dari pelajaran Sahih Al-Bukhari dari segi as-sanad. Adapun dari segi matan, man iqtata'a malam ri'in muslimin. Makna man iqtata'a, barang siapa yang mengambil, mengambil harta seorang muslim biyaminin kadibatin, dengan sumpah yang palsu. Yamin kadibah ay yamin gomus. Yamin kadibah, yamin gomus. Misalnya dia mengambil tanah seseorang, akhirnya terjadi sengketa dengan tetangganya. Ini tanah saya, dia bilang ini tanah saya. Maka diadukan ke qadhi, bersumpah, wallah ini tanah saya dari kakek-kakekku, padahal kakek-kakeknya tidak pernah mengambil tanah seperti dia. Dia mengaku dan bersumpah. Maka pada Allah tidak ada bukti dari orang yang mengadukan dari surat tanahnya, sama-sama tidak mempunyai bukti, tapi dia mempunyai sumpah. Wallah hada ard min jiddi jiddina wa huwa yakdzib. La jiddu wa la jiddu. Pokoknya dari nenek moyang kami ini tanah sudah ada. Bohong. Idan man iqtata'a malam ri'in muslimin biyaminin kadibah. Hada dalil ala tahrim yamin gomus. Ma mana yamin gomus? Yamin gomus ay yahlif wa yakdzib. Faja'a fi sunan Nabi Daud bi sanadin sahih, yamin gomus annaru aula bih. Sumpah yang palsu itu maka api neraka lebih berhak darinya. Karena dengan sumpah palsu ini, berani bersumpah atas nama Allah, dia akan selamat dari berbagai perkara. Karena di dalam hadis dari Ibnu Abbas, disebutkan jika berseteru dari kaum muslimin kepada qadhi, al-mudda'i wal mudda'i alaih al-bayyinah, wa illa al-half al-yamin, bahwa seseorang datang kepada qadhi mengadu, si fulan mengambil tanah saya, alaik bayyinah, mana bukti, dalil, ada surat resmi, wasiqah, surat tanah? Tidak ada. Kenapa mengaku? Ya ini memang punya saya dari nenek-nenek saya, nenek moyang. Begitupun orang ini. Ini pun punya saya juga. Mana dalilnya? Dari mama-mama kita juga. Akhirnya bersumpahlah, halaf yamin gomus, berdusta untuk mendapatkan dunia. Hada awal, berdusta untuk mendapatkan dunia. Au salamatan minal adab wal iqab fi dunia. Seperti orang ini tertuduh melaksanakan sesuatu keburukan, sariqah, au sarik, au yazni, au. Fa ba'da dzalik ma fi syuhud, tidak ada saksi. Idan huwa yahlif wallahi ana ma fa'altu kada wa la kada wa huwa yaf'al. Aku tidak melaksanakan demikian dan demikian di depan qadhi. Idan bara'ah minal hukum. Maka oleh sebab itu yamin al-ghamus minal muharram, wa kadzalika fi hadzal hadits biyaminin kadib, biyaminin kadibatin ay yamin ghamus fa hukmuhu haram. Wa huna al-an daliluhu laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Wa ghadban huna sifat ghadab lillahi jalla wa ala qad madha ma'ana. Maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah.
wa huwa alaihi ghadban, marah kepadanya. Wa aina syahid min hadzal hadis? Laqi Allah. Hada huwa syahid min ilmi tauhid. Dari ilmu tauhid, ru'yatillah, melihat Allah. Wa qad madha ma'ana kalimat laqi Allah. Man ahabba an yalqallah, atau kama fi hadzal hadis laqi Allah. Qala Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim, kalimat liqa, pertemuan, idza kana huwa sahha al-basar, jika makanya itu tidak buta, mengilzamkan kalimat liqa, pertemuan, ay al-munadharah, saling melihat. Idan idza kana dzukira fil Qur'an laqi Allah, atau fil hadis laqi Allah, idan arada bihi munadharah ma'a rabbina jalla wa ala, menandakan melihat Allah jalla wa ala. Wa hakada ijma' ahlul lughah. An-nadhar afwan, al-liqa yulzim ala nadhar, bahwa bertemu mengilzamkan untuk melihat, paling tidak saling melihat. Maka di sini kalimat-kalimat di dalam hadis laqi Allah yadul ala ru'yatillah, melihat wajah Allah jalla wa ala. Hada huwa wajh dalalah fi hadzal hadis. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka